Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, beberapa hadis Rasulullah SAW yang mengabarkan tentang wanita akhir zaman. Salah satunya adalah wanita dari Bani Daus. Bani Daus adalah wanita yang akan melakukan ritual akhir zaman di Mekah. Jika itu sudah terjadi, maka mendakan akhir zaman sudah sangat dekat. Menurut beberapa informasi mengatakan bahwa ritual wanita Bani Daus sudah dilakukan di Mekah. Jadi, apakah benar wanita Bani Daus sudah kembali dan ritual akhir zaman apa yang mereka lakukan di Mekah? Rasulullah mengatakan wanita Bani Daus akan kembali menyembah berhala di akhir zaman. Seperti yang mayoritas umat Islam ketahui, bahwa dulu sebelum Rasulullah SAW hadir di muka bumi ini, Jazirah Arab berada dalam kondisi kemusyrikan dan penyembahan berhala. Karena orang-orang zaman jahiliyah yang menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Dan pada saat itu mereka meletakkan 360 berhala yang mana mereka menyembah satu berhala di setiap harinya. Maka dari itu Allah mengutus Rasulullah dan memberikan bantuan kepada pasukannya sehingga bisa menghancurkan berhala-berhala dan mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, Rasulullah berhasil mengajak mereka ke jalan yang benar. Dan sedikit demi sedikit sudah meninggalkan kebiasaan mereka sebelumnya, yaitu menyembah berhala. Akan tetapi, dengan semakin dekatnya hari kiamat dan semakin jauhnya manusia dari agama dan mempelajari ilmu agama, sebagian manusia ada yang kembali menyembah berhala. Fenomena ini menjadi salah satu pertanda akan datangnya hari kiamat. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa hari kiamat tidak akan terjadi hingga bokong wanita-wanita Bani Daus bergoyang di hadapan berhala Zulkulasah. Hadis riwayat Bukhari. Zulkulasah sendiri merupakan nama patung berhala atau sebuah kuil pada zaman jahiliyah yang disembah Bani Daus sebelum masuknya Islam. Sedangkan maksud dari hadis Rasulullah tadi adalah kelak menjelang hari kiamat, para wanita Bani Daus akan kembali bergoyang-goyang mengelilingi berhala Zulkulasah. Mereka kembali kafir dan menyembah berhala. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari terdapat satu riwayat dari Sayyidina Jarir bin Abdullah, yaitu seorang sahabat yang mengatakan, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, "Wahai Jarir, bisakah kamu membuatku senang dengan menyerang Zulkulasah?" Lalu aku menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Maka aku pun segera berangkat dengan pasukan berkuda berjumlah 150 prajurit suku Ahmas. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat hadis ini juga menambahkan bahwa Sayyidina Jarir bin Abdullah kemudian mendatangi tempat yang disebut mereka sebagai Ka'bah Yamaniyah, lalu menghancurkan dan membakarnya. Menurut sejarawan dari Libanon yaitu Profesor Kamal Salibi, yang merupakan profesor sejarah dari Universitas Beirut, beliau mengatakan, sepeninggal Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, kultus Zulkulasah telah hidup kembali di Jazirah Arab, di pedalaman Asir di wilayah Arab Saudi, di mana tradisi ini bertahan hingga tahun 1815, ucap Profesor Kamal Salibi. Namun pada tahun itu, sebuah gerakan organisasi di Arab mengadakan operasi militer khusus untuk menekan kelompok penyembah berhala di berbagai bagian Asir, termasuk berhala-berhala yang dibangun kembali oleh keturunan Bani Daus, juga telah berhasil dihancurkan oleh gerakan kelompok tersebut, lanjut sang profesor. Sejumlah ulama dan pengamat Islam menyebutkan bahwa hadirnya modernisasi di Arab Saudi diusung oleh Pangeran Muhammad bin Salman membuat hadis Rasulullah itu menjadi sangat relevan. Ritual kultus Zulkulasah yang dimana bokong para wanita berputar mengelilingi berhala dapat diartikan bahwa akan banyak wanita di sana yang bergoyang, berjoget, dan menari di suatu tempat untuk memuja idolanya. Menurut Mufti Liqaut Zaman yang merupakan imam masjid Birmingham, Inggris. Sahabat yang beriman, itulah ritual Bani Daus yang sekarang ada lagi di Jazirah Arab. Ini merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kisah Abu Nawas menjual raja.
Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan, bahkan ia hampir putus asa. Sudah 2 hari dapur tidak mengepul asap karena tidak ada lagi barang yang harus bisa dijual. Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan budak. Sebenarnya jika Abu Nawas mau, dia bisa saja menjual teman-temannya. Namun ia tidak tega karena teman-temannya bukan orang kaya melainkan orang miskin seperti dirinya. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa. Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan oleh si pembelinya, bukan menjual temannya, melainkan rajanya, Harun al-Rasyid. Menurut Abu Nawas, hanya baginda raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirnya? Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan baginda raja. Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual baginda raja Harun al-Rasyid. Ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja. Abu Nawas berkata, "Wahai baginda, aku punya benda ajaib." "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya baginda tidak sabar. "Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas. Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar, baginda raja bersedia menyamar menjadi rakyat biasa. Melihat penyamaran sang raja berhasil, Abu Nawas dan baginda raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak baginda raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang. Ia pun meminta sang raja untuk menunggu. Sementara itu, ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dia jual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega. Sementara itu Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan ia merasa cocok, Abu Nawas pun membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak. Baginda raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut. Sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya. Baginda raja merasa heran. Mengapa Abu Nawas tidak juga muncul dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas? "Siapa engkau?" tanya baginda raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali baginda raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya baginda raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" kata baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya baginda geram. "Tidak dan tidak perlu tahu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid berdiri dan diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Baginda raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan. Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga memandangnya saja Sultan al-Rasyid sudah merasa ngeri apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan." Meski ia merasa kebingungan dengan semua itu, Sultan al-Rasyid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya. Sultan Harun al-Rasyid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si badui melihat cara Sultan al-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu, sungguh bodoh sekali." Sultan al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh, kaku bagi si badui. "Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi?
Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Sultan Ar-Rasyid. Si Baduy menatap Sultan Ar-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi telah membeli budak yang bodoh. Hei Baduy, cukup semua ini aku tak tahan. Kurang ajar kau budakku, harus patuh padaku, kata Baduy itu sembari memukul sang raja. Tentu sang raja tak tahan diperlakukan kasar itu dan menjerit saat dipukul kayu. Hai Baduy, aku adalah rajamu, Sultan Harun Ar-Rasyid, kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Sang raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-emas tubuh Abu Nawas seperti telur. Sahabat yang beriman, itulah sepenggal kisah Abu Nawas dan sang Baginda Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.